Prof. Rias melihat ini di antara presiden-presiden Republik Indonesia, memang Jokowi ini mempunyai sesuatu yang beda ya? Sesuatu yang beda, saya menyimpulkan bahwa dia adalah presiden paling buruk sepanjang kita miliki sepanjang sejarah. Ya. Siapa yang lebih buruk dari dia? Ya, coba sebut aja siapa presiden yang kita anggap buruk sebelum dia. Lalu bandingkan, kan beda dong. Yang berani berbohong itu luar biasa. Kebohongan mengenai SMK itu. Sampai sekarang belum pernah dia perbaiki. Belum pernah dia minta maaf bahwa saya telah membohongi kamu mengenai SMK. Itu wawancara khusus, Pak, oleh satu stasiun televisi. Mengenai sudah sekian banyak orang memesan, sudah ribuan orang memesan itu. Dan Anda yang mewawancarai, Anda kalau memesan sekarang udah terlambat, perlu 2 tahun. Itu kan sangat meyakinkan pada waktu itu. Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Ini menarik. Itu kalau orang normal tidak mungkin, Pak. Itu risikonya besar sekali. Ini menarik nih pernyataan Prof. Rias. Jadi kalau orang normal hampir dipastikan dia tidak akan berani berbohong luar biasa. Tidak berani. Tidak berani, kan itu menyangkut konsekuensi sosial, psikologis. Psikologis dia akan dicap sebagai pembohong, dan itu beban paling berat, ya. Dan konsekuensi sosial dia menjadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Tapi untung baik bangsa Indonesia ini masih mau hormat sama dia setelah berbohong itu. Jadi memang bangsa kita juga masih pertanyaan besar kan. Jadi kita ini belum membentuk satu peradaban kerakyatan yang memberi harga diri pada bangsa. Bahwa bangsa ini harus anti kebohongan. Bahwa bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa. Apalagi terhadap kejahatan-kejahatan yang konkret. Seperti penindasan, atau penganiayaan. Itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau itu. Tapi kalau menyangkut kebohongan, ini kan perlu ada sensitivitas. Kalau Anda punya intelektual secara minimum saja, Anda masih tersinggung dibohongi. Ya toh? Jadi berarti kalaupun kita ini punya kemampuan intelektual di bawah, seharusnya kita sudah tersinggung ya, Prof? Harus tersinggung. Kok ada orang membohongi kita secara terbuka gitu? Kan ini menarik nih, Prof. Kelihatannya apa yang dilakukan Jokowi ini kalau menurut Prof. Rias nih dari kacamata ilmu politik dan ilmu pemerintahannya, bahwa orang ini kan sebenarnya tidak layak memerintah ya? Sangat tidak layak. Ya ibaratnya ya, jadi camat aja nggak bisa. Gitu, Prof? Ya, camat itu kerja keras, itu punya harga diri, punya kemampuan untuk memimpin. Ya. Ini negara, Pak. Tapi kenapa dia bisa melanggar sampai 2 periode, Prof? Itu yang saya bilang. Jadi saya mengatakan pada podcast yang lain, saya pernah mengatakan bahwa saya itu sampai sekarang belum bisa membuktikan, tapi saya sangat mencurigai ada satu konspirasi besar, ya, atau ada satu sindikat besar yang bekerja untuk menempatkan dia. Ya, setelah jadi wali kota, menjadi gubernur DKI, menjadi presiden sampai 2 kali, itu tidak mungkin adalah hasil dari kehebatan dia sendiri. Ini ada satu konspirasi yang bekerja, yang Anda tidak pernah bisa tahu. Sama dengan kecurigaan saya, bahwa selama menjalankan pemerintahan itu, ada bayangan, ada tim bayangan yang bekerja. Ya termasuk memaksakan pemindahan ibu kota itu. Itu bukan dia pikiran sendiri, dia mesti ada sesuatu tim bayangan yang bekerja untuk itu. Ada tim bayangan yang bekerja untuk mengatakan berutang aja terus, kita masih bisa bayar, masih dipercaya, mumpung masih dipercaya, berutang aja, bangun aja ini itu, bangun aja, beri aja fasilitas-fasilitas kepada investor-investor itu, sampai izin sekian ratus tahun untuk penguasaan lahan. Itu semua mungkin dia tidak bisa bekerja sendiri, dia punya pengetahuan terbatas, Pak. Iya, dia punya pengetahuan terbatas. Itu ya, pernah saya bilang itu, kalau saya uji dia tidak lulus, Pak. Ya, masuk IPN tidak lulus ya. Prof. Rias. Jadi menarik ya bahwa seolah-olah ini Prof. Rias mau mengatakan Jokowi ini berarti jadi presiden boneka dong kalau begitu. Pasti boneka. Bukan bonekanya PDIP. Selama ini kita salah sasaran. Seolah-olah bonekanya PDIP. PDIP saja kewalahan hadapi dia. Ya, toh? PDIP kan cuma dipakai untuk tumpangan, setelah itu ditinggalkan. Terbukti kan? Ya. Jadi berarti ada orang yang mendrive Pak Jokowi ini dari belakang? Bukan ada orang, saya kira ada satu tim. Ada tim yang bekerja untuk itu. Jadi orang ini bukanlah pemimpin yang genuine ya? Tidak, sama sekali tidak. Enggak ya? Sama sekali tidak genuine. Jadi dia bukan pemimpin yang merakyat, populis, yang waktu awal-awal kita dia memaksakan tampilan merakyat. Ya, tapi dia bukan pemimpin yang merakyat karena dia tidak mengerti aspirasi rakyat.
Oke, jadi pemimpin yang merakyat adalah pemimpin yang mengerti aspirasi Mengerti rakyat. aspirasi rakyat. Dan dia komit dengan rakyat. Dia hidup mati dengan rakyat. Oke. Dia rela berkorban mendahului rakyat. Oke. Itu baru pemimpin. Jadi kan orang selama ini salah persepsi, orang pikir pemimpin yang merakyat itu adalah pemimpin yang turun di gorong-gorong. Bukan Nah, itu dia. Jadi gaya merakyat. Nah, lalu ada beberapa orang yang lugu di antara elit-elit kita itu berani-beraninya dan tidak malunya berkampanye dulu. Jokowi adalah kita. Berarti kamu sama gobloknya dong dengan Jokowi.